Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiroh Travelindo Babat, Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Haji dan Umroh bersama kami berangkatnya dijamin 100%. Oke, untuk kali ini aku mau membahas tentang larangan-larangan haji ya. Dan untuk di akhir video nanti ada harga-harga umroh promo, umroh ekonomi, umroh eksklusif. Oke, untuk Bapak Ibu jangan skip dulu ya, nanti yang menginginkan umroh bersama kami banyak sekali harga-harga promo 3 gratis 1 maupun promo yang lainnya. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan silahkan subscribe terlebih dahulu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji, kepada Allah kita memohon pertolongan, kepadanya kita memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul. Amma ba'd. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji dan umroh merupakan ibadah yang didambakan oleh seluruh umat Islam, memiliki serangkaian rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ibadah ini memerlukan persiapan yang matang, mulai dari bekal fisik, harta, hingga pengetahuan. Semuanya diperlukan untuk dapat mencapai haji yang mabrur. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai larangan yang harus dipatuhi oleh jemaah untuk dapat mencapai ibadah yang mabrur, agar kita dapat mencapai ibadah haji maupun umroh yang mabrur. Ketahui terlebih dahulu larangan haji dan umroh yang akan saya sampaikan ini. Untuk larangan haji dan umroh, melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah sebuah perjalanan spiritual yang dilakukan di tanah suci. Namun ibadah ini juga diatur dengan ketat oleh berbagai aturan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap jamaah. Berikut ini ya 10 larangan dalam haji dan umroh. Yang pertama yaitu meninggalkan wajib ibadah haji. Larangan pertama adalah meninggalkan wajib dalam haji. Wajib haji adalah rangkaian yang harus dikerjakan. Wajib haji ini termasuk ya melempar jamrah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, tawaf wada, berikhram dari mikot. Jika jemaah meninggalkan salah satu dari kewajiban ini, mereka harus membayar dam, yaitu menyembelih 1 ekor kambing sebagai fidyah. Jika tidak mampu menyembelih kambing, jemaah diwajibkan berpuasa selama 10 hari dengan ketentuan sebagai berikut. Tiap hari saat haji, 3 hari saat haji, 7 hari saat kembali ke negeri. Jika puasa 3 hari saat haji tidak memungkinkan, jemaah dapat berpuasa seluruhnya 10 hari ketika kembali ke negerinya.
Hal ini memberikan kemudahan bagi jamaah yang mungkin menghadapi kesulitan fisik atau situasional dalam menjalankan puasa saat haji. Yang kedua, mencukur rambut dari seluruh badan. Mencukur rambut, baik itu rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis maupun jenggot, merupakan pelanggaran saat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jemaah yang melanggar ini wajib membayar fidyah yang bisa berupa puasa, memberi makan kepada fakir miskin, atau menyembelih hewan kurban. Larangan ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 196 yang berbunyi, "Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bersyukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Quran surat Al-Baqarah 196. Ketiga yaitu menggunting kuku. Menggunting kuku juga dilarang selama jemaah berada dalam kondisi ihram. Sama seperti larangan mencukur rambut, tujuan dari larangan ini adalah menjaga kondisi ihram dan simbolisme kesucian yang harus dipertahankan selama ibadah. Memotong kuku dapat dianggap sebagai tindakan memperindah diri yang bertentangan dengan prinsip ihram yang menuntut kesederhanaan dan kerendahan hati. Pelanggaran terhadap larangan ini juga mengharuskan jemaah membayar fidyah seperti yang telah dijelaskan. Untuk larangan yang keempat yaitu menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan. Laki-laki yang sedang ihram dilarang menutup kepala mereka dengan topi, sorban, atau benda lainnya. Di sisi lain, perempuan dilarang menutup wajah mereka dengan cadar atau niqab. Larangan ini bertujuan untuk menunjukkan ketundukan dan kerendahan hati di hadapan Allah SWT, serta menekankan bahwa dalam kondisi ihram, jemaah harus menampilkan dirinya dalam keadaan yang paling sederhana. Hal tersebut disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, seseorang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang Anda perintahkan kepada kami dalam berihram?" Lalu Nabi bersabda, "Janganlah kalian memakai kemeja, celana pendek, serban, dan seorang wanita yang berihram tidak memakai cadar dan tidak memakai kaos tangan." HR Bukhari 1741. Yang kelima, mengenakan pakaian berjahit yang menampakkan bentuk lekuk tubuh bagi laki-laki. Selama ihram, laki-laki harus mengenakan pakaian ihram yang terdiri dari 2 lembar kain yang tidak berjahit. Mengenakan pakaian berjahit yang menampakkan lekuk tubuh seperti baju, celana, atau sepatu dilarang karena hal ini dapat mengurangi makna kesederhanaan dan ketulusan yang diharapkan selama ibadah. Pakaian ihram yang sederhana mengingatkan jemaah akan persamaan di hadapan Allah SWT tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Yang keenam, menggunakan harum-haruman. Penggunaan parfum atau harum-haruman dilarang selama ihram. Larangan ini termasuk tidak hanya pada tubuh tetapi juga pada pakaian dan barang-barang lain yang digunakan jemaah. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menjaga kesucian ihram dan mencegah godaan duniawi yang dapat mengganggu konsentrasi jemaah dalam beribadah. Larangan ini berlandaskan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata,
Aku pernah memberi wewangian pada Rasulullah untuk ihramnya sebelum berikhram dan untuk tahallulnya setelah melempar jamrah, akobah, dan mencukur. Sebelum beliau tawaf ifadah keliling Ka'bah. HR Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas, jemaah haji dan umrah dapat memakai parfum sebelum mereka mengenakan pakaian ihram. Pelanggaran terhadap aturan ini mengharuskan jemaah membayar fidyah sebagai bentuk penebusan. Yang ketujuh, memburu hewan darat yang halal dimakan. Jemaah dilarang berburu atau membunuh hewan darat yang halal dimakan selama dalam ihram. Hal tersebut berdasarkan pada surat Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisyayyar wa hurrima alaikum saydul barri ma tumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Surat Al-Maidah ayat 96. Hewan yang tidak termasuk dalam larangan ini adalah hasil tangkapan air dan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti kalajengking dan tikus. Pelanggaran terhadap aturan ini mengharuskan jemaah membayar fidyah, jaza atau semisalnya. Larangan yang ke-9, jima atau hubungan intim. Melakukan hubungan intim atau jima merupakan larangan berat selama ihram. Jika hubungan intim dilakukan sebelum tahallul atau sebelum melempar jamrah akobah, maka ibadah haji dianggap batal, tetapi tetap harus diselesaikan. Pelanggar juga harus menyembelih seekor unta dan memberikannya kepada orang miskin di tanah suci. Jika tidak mampu, harus berpuasa selama 10 hari jika dilakukan setelah tahallul awal hajinya tidak batal, tetapi jemaah harus berikhram kembali dan menyembelih seekor kambing sebagai fidyah. Yang ke-10, yang terakhir ya, larangan yang terakhir yaitu mencumbu istri di selain kemaluan. Mencumbu istri selain kemaluan selama ihram juga dilarang. Jika tindakan ini menyebabkan keluarnya mani, jemaah harus menyembelih seekor unta sebagai fidyah. Jika tidak keluar mani, cukup dengan menyembelih seekor kambing. Tindakan ini tindakan membatalkan ibadah haji, namun dapat merusak kesucian ihram dan menghindari godaan duniawi yang dapat mengganggu konsentrasi ibadah. Nah, untuk kesimpulannya, demikianlah ya penjelasan larangan haji dan umroh, mulai dari meninggalkan wajib haji, mencukur rambut, melakukan khitbah, hingga berjumbu istri menjadi bagian penting dari menjaga kesucian serta kelancaran ibadah haji dan umroh. Dengan memahami dan menghindari larangan-larangan tersebut, kita dapat menjalankan ibadah dengan penuh hikmah dan khusyuk. Selain mematuhi larangan, penting juga bagi jemaah untuk mengetahui hak dan kewajiban, termasuk mengenai fidyah yang harus dibayarkan jika terjadi pelanggaran. Hal ini akan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.